Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lalui hidup ini. Akhirnya kita sampai juga kepada bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu karena bulan ini adalah bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan jadi mulia? Karena Ramadan di dalamnya adalah Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan di ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, untuk petunjuk bagi setiap manusia. Kalau kita merasa diri kita sebagai manusia, maka kita hendaknya berpetunjukkan kepada Al-Quranul Karim. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil. Itu kita ketahui dari Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa Rasulullah SAW juga mulia? Karena Rasulullah SAW adalah yang menerima amanat dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah jadi mulia. Kalau kita umat Rasulullah ingin mulia, maka kita pun harus selalu berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi di bulan ini mari kita, di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyak baca Quran. Perbanyaklah baca Quran di rumah kita, karena rumah yang dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan membawakan keberkahan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Fa innal baita la yaqra'u fihi al-Qur'an yuqillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah di rumah kalian
dari membaca Al-Quranul Karim. Fa innal baita la yaqra'u fihi al-Quran, maka sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, yuqillu khairu, sedikit sekali kebaikannya. Wa yaktsuru syarruhu, dan banyak keburukannya. Wa yadhiqu ala ahli, dan disempitkan keluarganya. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin diberkahi rumah kita, diluaskan rahmat Allah, maka perbanyak baca Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Al-Quran ini adalah salah satu amalan yang bisa memberi syafaat kelak di akhirat, di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat akan datang memberi syafaat atau pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan ketika kita lagi butuh sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, lalu ada orang datang membantu kita, alangkah sangat senangnya. Begitu juga di akhirat, ketika kita lagi butuh dengan kenyamanan, dengan ketenangan, dengan segala ketidakenakan, tiba-tiba datang Al-Quran memberi pertolongan kepada kita, alangkah sangat bahagianya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari, di dalam kesempatan ini saya mengajak kepada para sahabat, para ikhwanul muslimin wal muslimat, untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim mumpung masih ada kesempatan. Namun demikian, berhati-hatilah membaca Quran, karena membaca Quran harus benar. Orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah membaca Quran yang benar tentunya. Yang tartil, tidak semaunya sendiri. Apa sih tartil? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang disebut tartil adalah memperbaiki huruf-huruf Al-Quranul Karim. Baik makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tentang wakaf, tata cara berhenti membaca Quran, tata cara memasolkan bacaan Al-Quran, tata cara memulai membaca Al-Quranul Karim. Itu diatur dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu tajwidul Quran. Nah, di sini mari kita sama-sama untuk mempelajari Al-Quranul Karim, terutama cara membacanya dulu kita perbaiki. Yang tidak bisa membaca Quran tentunya kita harus belajar Al-Quran, belajar ngaji. Cari guru yang ahli dalam bidang ini, yaitu bidang tilawatil Quran. Bahkan orang yang belajar Quran itu derajatnya dimuliakan Allah dan Rasulnya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajar. Jangan kita segan-segan untuk senantiasa selalu membaca dan belajar Al-Quran agar kita kelak di akhirat akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Bacanya yang benar, yang tartil, bagus makhrajnya, baguskan huruf-hurufnya, makhrajnya, sifatnya, dan hukumnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tilawatil Quran. Kadang-kala kita baca Quran tahu makhraj, tidak tahu sifat. Banyak sekali saudara-saudara kita yang makhrajnya benar. Ba itu dari asyafatain, dari bibir. Ba, bibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang bacanya tidak sesuai dengan sifat. Bismillah, terlalu besar baknya sehingga mengeluarkan udara. Sedangkan ba itu adalah sifat yang huruf yang bersifat tidak mengeluarkan udara, namanya al-jahr. Sifatnya ba itu adalah jahr, artinya nafasnya tertahan atau tidak mengeluarkan udara. Maka berhati-hatilah. Belum lagi merubah huruf sin atau shin dan lain sebagainya, itu sudah merubah arti. Berarti kita tidak, walaupun tidak sengaja, kita sudah merubah Al-Quranul Karim, mencederai Al-Quranul Karim. Maka berhati-hatilah. Orang yang baca Quran dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di bulan Ramadan saja satu huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Subhanallah, dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah. Al-hasanatu bi'athri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim berarti kita mendapatkan 3 huruf dan mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka itulah pahala membaca Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul ibadah ummati qiraatil Quran." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka di Ramadan ini yang mulia ini mari kita perbanyak baca Quran. Upayakan Ramadan sekarang adalah Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan yang telah kita lalui. Fokus kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak baca Quran. Daripada kita ngomongin yang macam-macam, lebih baik kita baca Al-Quran. Makanya di setiap pengajian khususnya di DKI Jakarta ini, semua majelis taklim ditawakufkan sementara dalam rangka menghindari berkerumunan. Kayak Covid saja ya. Berkerumunan karena kalau orang sudah berkerumun, sudah berkumpul, yang dikhawatirkan lidahnya tidak terkontrol sehingga mengomongkan orang lain, menggunjing dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari itu, maka pengajian ditawakufkan. Kita mari bersama-sama di rumah kita atau di masjid atau di manapun tempat selamat, tempat itu suci, boleh untuk baca Al-Quran, maka kita terus baca Al-Quran. Basahilah kita, bibir kita, lidah kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Zainu buyutakum bitilawati wa qiraatil Qur'an, bisolati wa qiraatil Qur'an." Hiasilah rumah kalian dengan solat-solat sunnah dan membaca Al-Quran. Banyak kebaikan di dalam baca Al-Quranul Karim para pendengar sekalian. Maka mari kita sama-sama untuk memperbanyak bacaan Al-Quran Karim agar hidup kita diberkahi Allah dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ringan untuk melaksanakan segala perbuatan kebaikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya ngajak untuk senantiasa untuk selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kalau bibir kita penuh dengan bacaan Al-Qur'an, hidup kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi saya dan para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita untuk segala kebaikan dan Allah beratkan langkah kita untuk segala kemaksiatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.